Shalom, jumpa lagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tentu semuanya adalah kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Karena sebagai kepunyaan Allah yang Maha Kudus, saya selalu percaya pengembalaan Tuhan selalu kita alami dalam hidup dan selalu membawa energi dan semangat baru dalam hidup kita. Tuhan Gembala yang baik selalu memelihara hidup kita dan selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat penting bagi hidup kita hari-hari ini, dan bagi saya ini merupakan vaksin atau antibodi di tengah-tengah virus corona hari ini, adalah kita selalu bersyukur. Mengucap syukur adalah sebuah hal yang sederhana tetapi yang sangat penting bagi kehidupan kita di tengah-tengah situasi virus corona hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kita hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di belahan dunia yang terutama yang tengah berjuang untuk melawan kejamnya virus corona, tengah diupayakan oleh para intelektual untuk menemukan vaksin atau antibodi atau apapun namanya untuk segera mengatasi, menghambat laju perkembangan virus corona yang sangat mematikan ini. Para ilmuwan tengah berusaha. Para ilmuwan tengah mengarahkan energi dan pengetahuan mereka untuk menemukan vaksin itu. Dan tugas kita, tentu saya mengajak kita berdoa. Sehingga dalam hikmat Allah, dalam tuntunan Roh Kudus, para ilmuwan entah di negara manapun, apalagi di negara kita di Indonesia, mereka bisa menemukan vaksin itu secara ilmiah dan semuanya itu bisa dibagikan kepada begitu banyak manusia. Dan ini untuk bisa memulihkan kembali situasi kehidupan sebagai tanda bahwa di situ, di dalam perkenan Tuhan, kita sebagai manusia diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menikmati hari hidup yang Tuhan karuniakan bersama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk menemukan sambil kita menantikan vaksin yang ditemukan oleh para ilmuwan, saya mengajak kita untuk menemukan vaksin ataupun antibodi yang sesungguhnya sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sebagai umat Allah, dalam kehidupan sebagai manusia, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap untuk turun-temurun." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditempatkan dalam sebuah keyakinan bagi umat Allah, bagi bangsa Israel, ketika mereka hendak menuju ke rumah Tuhan, ketika mereka hendak memuji Tuhan di dalam baitnya. Dasar sebuah perjumpaan dengan Allah dalam bait Tuhan adalah ketika kita memasuki bait Allah, pelataran Tuhan, dengan rasa syukur, dengan puji-pujian. Ini yang paling penting yang dicatatkan oleh pemazmur hari ini dalam pembacaan kita Mazmur 104 ayat 4 sampai 5. Ketika kita hendak menuju bait Allah ataupun ketika kita hidup di hadapan hadirat Tuhan setiap waktu, mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, mengucap syukur ketika kita tidak melakukannya, apa sih sesungguhnya yang sementara terjadi? Ataupun ketika orang Kristen, ketika anak Tuhan tidak limpah dengan syukur, atau tidak mengerti lagi, atau tidak mampu lagi, atau tidak mau lagi hidup dalam mengucap syukur, apa sesungguhnya sinyalemen apa yang terjadi dalam hidup kita? Sesungguhnya ketika ucapan syukur itu
tidak ada lagi dalam kehidupan kita, atau mengurang dalam kehidupan kita, atau tidak ada lagi energi untuk menyatakannya di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita sementara menuju pada kehidupan yang menjauh dari Tuhan. Atau biasanya disebut, kita sementara menuju kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kita sementara meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sementara mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sesungguhnya tidak mesti terjadi dan tidak harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya semua kita adalah orang-orang yang selalu terus merindukan ada di dalam bait Allah, selalu merindukan ada di dalam persekutuan, di dalam rumah Tuhan, dalam segala kuasa Tuhan, dalam kehidupan kita melalui rasa syukur yang kita selalu naikkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, apa sih manfaat dari mengucap syukur? Atau mengapa kita mengucap syukur? Hal apa yang kita dapat peroleh dalam kehidupan beriman kita ketika kita lipat dengan syukur dalam kehidupan ini? Paling tidak saya mencatat ada 3 hal. Dan dalam 3 hal ini ada beberapa pokok yang dapat kita kembangkan bersama, sehingga kita semakin memperdalam makna mengucap syukur dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya banyak tulisan dan Alkitab sendiri telah menyuguhkan begitu banyak ayat Alkitab, begitu banyak pengajaran tentang hidup mengucap syukur. Ada begitu banyak khotbah, ada begitu banyak tulisan yang selalu berbicara mengenai mengucap syukur. Dan paling tidak pada kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan ada 3 bagian penting mengapa kita mengucap syukur. Hal yang pertama, saudara-saudara, mengucap syukur adalah dasar hidup beriman. Dasar hidup beriman. Ibarat sebuah bangunan, tentu pondasi adalah dasar dari sebuah rentetan susunan bangunan ke atas. Kehidupan orang beriman pun, dasar kehidupan beriman di hadapan Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh pemazmur ketika pemazmur mengajak orang datang ke rumah bait Allah, datanglah dengan puji-pujian dan rasa syukur. Mengucap syukur adalah fondasi, dasar kehidupan beriman. Mengapa? Ketika kita mengucap syukur, kita sementara meyakini dan mengaminkan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Orang yang mengucap syukur, orang yang selalu meyakini bahwa keselamatan Tuhan sudah dinyatakan, keselamatan Tuhan sudah dikaruniakan, sudah menjadi milik kita semua. Ingat, kita domba-domba Allah, dan domba-domba Allah tidak akan pernah meragukan tuntunan dan keselamatan dari Sang Gembala. Dan mengucap syukur menjadi tanda dasar hidup beriman karena kita percaya di dalamnya. Dalam keadaan apapun, keselamatan Tuhan tidak akan pernah terkurangi, tidak akan pernah berhenti kita alami dalam kehidupan ini. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, dalam mengucap syukur kita membiarkan aliran kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita biasanya pengen untuk melihat gimana sih Tuhan itu mengasihi saya. Nah, bagaimana cara kita melihat aliran kasih Tuhan itu dalam hidup? Kita selalu mengucap syukur. Dalam mengucap syukur kita dapat punya penglihatan batin, kita punya kepekaan iman yang oh iya benar, bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengasihi. Di sini ada kasih Tuhan yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kidung Jemaat 64. Membawa kita untuk meyakini kuasa pengucapan syukur yang akan membawa kita untuk mengalami aliran kasih Tuhan. Dan juga ketika kita mengucap syukur sebagai fondasi iman kita, kita sementara menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami. Mengucap syukur menjadi tanda pula penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, kita sulit dan tidak bisa mengatasi situasi ini.
Semua orang di muka bumi ini hari ini, mau orang miskin kaya, orang pintar, orang bodoh, siapapun dia, semua tengah berdiam diri sekarang. Tak ada seorang manusia pun yang berani tampil mengatakan saya berbeda dari yang lain, saya lebih kuat daripada yang lain, saya bisa mengatasi hal ini. Tidak. Semuanya tengah berdiam diri di rumah, semua tengah merenung diri di rumah. Dan dari saat kita merenungkan semua hal ini, kita selalu dengan mengucap syukur, kita membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita menjalani hidup ini dengan ambisi, dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Mungkin selama ini kita menjalani kehidupan dengan mengandalkan harta kekayaan kita, kepintaran kita, relasi kita, dan sebagainya. Yang semuanya yang kita andalkan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan mengucap syukur di tengah-tengah situasi badai COVID-19, sesungguhnya semua bentuk pengandalan akan dunia ini sementara kita letakkan di bawah kasih sayang Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita sementara berserah kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, 3 hal bagian dari bagaimana kita mengucap syukur sebagai dasar iman. Di situ kita sementara mensyukuri kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya, dan kita selalu mengucap syukur menjadi cara kita untuk menikmati, merenungkan aliran kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan mengucap syukur sebagai cara hidup beriman kita, dasar hidup iman kita, kita sementara menyerahkan hidup kepada kehendak dan kasih sayang Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak 3 hal penting ini saya catat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa kita mesti mengucap syukur? Dan sesungguhnya itulah antibodi bagi kehidupan kita, yang akan membentengi kehidupan kita, yang akan meneguhkan iman kita di tengah-tengah situasi ini. Sambil kita terus berdoa, para ahli dapat menemukan secara akademik, dalam dunia kesehatan, dalam dunia riset pengetahuan, untuk menemukan apa yang bisa kita makan atau apa yang bisa kita lekatkan pada tubuh kita sebagai vaksin. Tetapi sesungguhnya di dalam hidup kita, di dalam jiwa dan batin kita sebagai domba-domba Allah yang terus dipelihara oleh Allah, adalah antibodi yang sudah Tuhan karuniakan, dan tinggal kita mau lakukan, kita kembangkan dalam hidup, kita nyatakan dalam hidup, yaitu mengucap syukur. Dan di dalam mengucap syukur, kita sementara berserah sepenuhnya kepada Allah dalam kehidupan kita hari ini. Ini membuktikan bahwa kekuatan kita tak mampu, kita tak berdaya, seorang pun tak berdaya hari ini. Tetapi di dalam pengharapan, dalam syukur menyerahkan hidup pada Tuhan, kita percaya dalam ketidakberdayaan kita ada kekuatan Allah, ada sukacita, ada semangat hidup yang terus Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini penegasan Paulus pada jemaat di Efesus pula untuk dilakukan pada jemaat di Efesus di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai domba-domba Kristus. Maka mari jemaat Tuhan, kita selalu bersyukur. Itulah antibodi, itulah vaksin yang paling utama yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk mengatasi semua hal yang datang silih berganti dalam hidup kita. Bukan cuma karena badai corona, tetapi dalam semua situasi kehidupan. Vaksin antibodi yang membuat kita merdeka dan kuat di dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah. Selamat bersyukur, peliharalah syukur, dan persembahkanlah syukur setiap waktu dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.